Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel tutorial terbuka. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu Coding Camp 2025 by DBS Foundation. Nah, jadi DBS Coding Camp adalah program pelatihan coding yang diselenggarakan oleh Bank DBS untuk mengembangkan kemampuan pemrograman dan teknologi bagi siswa, mahasiswa, dan profesional, bahkan masyarakat umum. Program ini itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan di bidang teknologi. Kalau kita intip lebih jauh, jadi di sini DBS Coding Camp merupakan program pelatihan teknologi yang dirancang dengan standar tinggi untuk mempersiapkan lulusannya dengan keterampilan yang siap diterapkan dalam dunia kerja. Program ini itu merupakan hasil kolaborasi antara DBS Foundation dan Decoding yang diselenggarakan sejak tahun 2022. Nah, DBS Foundation itu apa sih? DBS Foundation itu merupakan yayasan yang dimiliki oleh Bank DBS, yang mana salah satu kontribusinya adalah membekali keterampilan yang relevan untuk masa depan. Sedangkan Decoding adalah platform pendidikan teknologi yang menyediakan program untuk mendukung developer Indonesia. Jadi program ini itu mencerminkan kolaborasi antara kedua entitas untuk memperluas akses pendidikan teknologi dan meningkatkan kesiapan kerja peserta. Nah, di sini kalau kita lihat ya, Decoding itu seperti apa sih? Nah, sekarang saya udah masuk ke website Decoding, terus kita coba lihat ya biaya langganannya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa biaya langganan Decoding 1 bulannya itu 1.500.000. Nah, dengan teman-teman mendaftar DBS Coding Camp ini, teman-teman bisa mengakses pelatihannya secara gratis. Dari yang awalnya teman-teman harus bayar 1.500.000 untuk mengikuti pelatihannya, sekarang teman-teman bisa mengikuti pelatihannya secara gratis. Kemudian di sini ada syarat dan ketentuannya. Yang pertama adalah siswa SMK, yang kedua mahasiswa vokasi, dan yang ketiga mahasiswa sarjana S1. Nah, terus gimana nih untuk yang lulusan SD, SMP, SMA, ataupun yang udah kerja? Jadi teman-teman bisa mendaftarnya dengan memilih program yang umum. Nanti kita lihat ya, program yang umum seperti apa pada pendaftarannya nanti. Kemudian untuk mahasiswa vokasi, di sini tuh mahasiswa yang minimal semester 4 saat program berlangsung. Kemudian untuk mahasiswa S1, mahasiswa yang semester 6 saat program berlangsung. Nah, lalu bagaimana untuk mahasiswa S1 yang saat ini semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, dan semester 5? Silahkan teman-teman mendaftar di bagian yang umum, jangan yang bagian mahasiswa S1. Lalu apa saja keuntungannya kalau teman-teman daftar DBS Coding Camp ini? Nah, yang pertama di sini pelatihannya 100% gratis dan diakses secara online sesuai dengan kurikulum di Coding Academy. Yang kedua, teman-teman bakal mendapatkan sertifikat kompetensi setelah lulus program. Yang ketiga, khusus mahasiswa itu bisa mendapatkan konversi SKS. Kalau yang mau konversi bisa, kalau nggak mau konversi juga nggak apa-apa, gitu. Jadi bebas. Kemudian yang keempat, materinya berstandar industri global. Yang kelima, bimbingan dari para expert, para ahli di bidangnya. Yang keenam, kesempatan disalurkan sebagai tenaga kerja oleh DBS dan Decoding gitu. Lalu kalau sudah mendaftar, apa aja nih yang akan kita pelajari? Nah, di sini bisa kita lihat ya, yang dipelajari itu ada 2 roadmap. Yang pertama ada front end dan back end. Kemudian yang kedua adalah machine learning engineer. Nah, untuk back end ini tuh untuk teman-teman yang tertarik pada pembuatan website, dasar-dasar website gitu, baik dari segi front end ataupun segi back end-nya. Kemudian yang untuk machine learning ini tuh untuk teman-teman yang tertarik dengan kecerdasan buatan, untuk yang tertarik dengan data, yang tertarik menjadi data science, data analis gitu. Silakan teman-teman bisa daftar di bagian machine learning engineer ini gitu. Lalu bagaimana cara daftarnya? Cara daftarnya teman-teman bisa klik di sini ya. Kita buka Chrome baru, lalu kita masukkan link pendaftarannya. Nanti link pendaftarannya akan saya taruh di kolom komentar ataupun di deskripsinya. Kita klik. Kemudian di sini bagi teman-teman yang sudah memiliki akun silakan teman-teman masuk, tapi yang belum memiliki akun silakan teman-teman klik daftar. Nah, karena di sini itu saya akan mendaftarkan adik tingkat saya yang saat ini semester 2, di sini saya akan coba klik daftar dulu karena dia belum memiliki akun. Jadi kita klik daftar. Lalu di sini supaya lebih cepat, di sini saya akan coba daftar menggunakan akun Google. Lalu kita pilih akun Google yang akan kita pakai. Saya akan pakai akun Google yang ini. Lalu kita klik lanjutkan. Kemudian di sini kita akan memasukkan passwordnya ya. Lalu jangan lupa centang kotak yang ini. Kemudian klik daftar. Nah, setelah masuk halaman ini, teman-teman silahkan pilih profilnya. Nah, karena adik tingkat saya ini itu masih semester 2, maka di sini saya pilih yang umum. Karena untuk mahasiswa S1 ini minimal semester 6. Gitu ya. Jadi untuk mahasiswa semester 2 silakan klik yang umum. Lalu klik selanjutnya.
Lalu di sini adik tingkat saya ini tuh tertarik dengan machine learning. Jadi dia tuh tertarik dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan gitu ya, atau AI gitu. Jadi dia milih yang machine learning. Jadi saya daftarkan di bagian machine learning. Kemudian di sini kita akan diminta untuk memasukkan spesifikasi perangkat yang kita miliki. Di sini saya centang aja semua ya, karena di sini device-nya memenuhi ya. Kemudian di sini kita klik selanjutnya. Berikutnya kita akan diminta untuk melengkapi data diri kita. Jadi kita lengkapi dulu di sini. Kemudian di sini untuk pendidikan terakhirnya kita pilih yang SMA. Karena adik tingkat saya ini itu masih semester 2, jadi kita pilih yang SMA. Kemudian kita lanjutkan pengisiannya. Nah, di sini pilih aja bahasa pemrograman yang pernah dipelajari yaitu Python. Karena Python ini itu bahasa pemrograman dasar yang digunakan untuk pembelajaran machine learning. Kemudian di sini saya klik tidak. Kemudian tidak. Di sini saya pilih dari teman atau keluarga. Kemudian jangan lupa juga di akhir kita centang juga ketiga kotak ini. Setelah itu kita klik daftar. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini, berarti pendaftaran coding camp kita itu berhasil. Dan kita tinggal menunggu apakah kita diterima pada program beasiswa coding camp ini atau tidak di bulan Februari nanti. Nanti silakan teman-teman cek di email pada bulan Februari nanti. Mungkin itu aja pembahasan kita pada program beasiswa Coding Camp 2025. Untuk link pendaftarannya nanti akan saya taruh di kolom komentar ataupun deskripsi video ini. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.